Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita bahas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bioafabilitas. Secara sederhana saja, kata atau makna dari kata tersebut adalah suatu pecahan atau dosis yang diberikan oleh suatu bahan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, serta cara badan menyerap dalam sehingga dapat dipergunakan dalam tubuh. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan bioavailabilitas mengenai lipid, yaitu adalah sistem bagaimana pencernaan suatu kandungan pada tumbuhan itu dicerna dan diproses oleh tubuh manusia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan secara lengkap. Langsung saja ya, di sini kayaknya cuma sebentar. Ini merupakan salah satu program studi kami mengenai pembahasan pangan. Jadi kami harus membahas tentang pangan. Nah, untuk hal tersebut kita akan berpartisipasi mengenai bagaimana sih pengujian yang dilakukan tentang daya serap atau bioavailabilitas tentang lipid tersebut. Nah, pada bagian ini dari beberapa jurnal yang saya temukan masih dilakukan terhadap hewan coba, yaitu hewan tikus. Pada hari ini saya akan membahas jurnal dari Agritech volume 37 nomor 3 Agustus 2017, halaman 352 hingga 361, atau dapat diakses pada link jurnal UGM. Nah, judul jurnal tersebut adalah bioavailabilitas atau coverol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus. Nah, dari judul aja dapat kita simpulkan bahwasannya penganalisaan atau uji coba masih dilakukan terhadap tikus. Kemudian selain itu, pada jurnal tersebut diciptakan oleh saudara Winda Kristana Harlen, Tian Muhtadi, dan Nahini Surabi Palupi. Penerapan uji coba terhadap hewan tikus merupakan suatu keuntungan bagi manusia itu sendiri, di mana hasil penelitiannya dapat ditinjau. Karena di mana sistem sel tikus dan manusia itu jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga dapat disama-samakan. Pada jurnal ini juga dilakukan untuk pertama kali, sehingga memungkinkan penggunaan hewan coba. Mungkin akan dilakukan pada manusia beberapa kali uji coba terhadap hewan coba, sehingga pada hari ini saya akan membahas terhadap bagaimana sih sistem penerimaan atau bioavailabilitas tokoferol atau lipid terhadap hewan coba tersebut. Apakah yang berubah, apakah yang akan terjadi? Baik, saya akan lanjutkan kepada bab berikutnya. Latar belakang pembuatan jurnal mengenai bioavailabilitas atau coverol minuman emulsi minyak sawit itu adalah karena minuman emulsi minyak sawit tersebut merupakan salah satu produk berbasis emulsi antara air dan water atau yang namanya air dan minyak, yang dapat menjadikan sumber vitamin E dalam bentuk lipid atau lemak. Nah, komposisi dasar dalam olean minyak sawit itu adalah air dan pengemulsi. Jadi secara teoritis produk ini tuh kaya akan lipid. Namun kecenderungan penerimaan atau bioavailabilitasnya belum diketahui. Dengan tersebut, maka pertama kali percobaan ini akan dilakukan kepada hewan coba untuk meminimalisir terjadinya suatu kegagalan. Nah, baiklah, di sini adalah suatu permasalahan. Minuman ini diciptakan memang memiliki suatu keunggulan, yaitu menyediakan suatu vitamin E dalam bentuk tokoferol atau dalam bentuk minyak atau dalam bentuk lemak. Namun, pada permasalahan kali ini, sistem yang ditemukan atau penerimaan terhadap badan manusia itu belum diketahui, sehingga perlu dilakukan suatu uji coba tersebut. Atau secara khasnya, tujuan penelitian ini adalah menganalisa komposisi kimia melalui uji proksimat dan kadar tokoferol. Kemudian, itu adalah mengevaluasi bagaimana sih sistem pencernaan atau bioavailabilitas alfa tokoferol secara in vivo, sehingga apakah memang benar minuman ini bisa dikonsumsi ataukah tidak, ataukah ada hasil samping atau efek samping dari mengkonsumsinya. Kita memasuki yaitu adalah perlakuan.
Pada hal ini, langsung saja kita amati, yaitu adalah bioavailabilitas alfa tokoferol. Dan kedua itu, sebelum mendapatkan hasil tersebut, maka kita akan menganalisa kadar tokoferol plasma dan tokoferol hati pada hewan coba. Nah, pengujian bioavailabilitas menggunakan tikus, ratus, negolletus jantan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan rensum tikus adalah minuman emulsi minyak sawit tersebut. Dengan demikian, untuk meminimalisir kejadian bahwasannya ada sifat toksikologi terhadap manusia. Langsung saja kita memasuki bab berikutnya, yaitu pembahasan materi. Kadar alfa tokoferol olain yang digunakan untuk melakukan pembuatan minyak emulsi ini sebesar adalah 226,92 mg. Setelah diolah, kandungannya itu menurun menjadi alfa tokoferol 192,63 mg. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwasannya kadar lemak yang didapat itu sebesar 68,98% dari total bahan. Semakin tinggi jumlah lemak dalam sistem emulsi, maka banyak misel yang terbentuk di usus halus, sehingga solubilitas meningkat dan mempermudah penyerapan alfa tokoferol. Walaupun jumlahnya semakin banyak, namun sistem penyerapannya sedikit, tapi sebaliknya, ini akan memungkinkan penyerapan yang maksimal. Penyerapannya sudah dipantau menggunakan hewan coba. Cara pemantauan kondisi hewan coba itu adalah mengamati dari hari ke hari, dari berat badan, bagaimana indikator perubahan yang dilakukan sehingga kita memberikan rensum terhadap perkembangan tikus. Jadi di sini dihasilkan bahwasannya rensum itu akan semakin baik bioavailabilitasnya ketika sistem lemak atau jumlah lemak digunakan dalam emulsi itu semakin banyak, sehingga bioavailabilitas lemak dapat dilakukan secara maksimal. Nah, pada bab selanjutnya itu adalah kelebihan dari jurnal tersebut. Dari diri saya pribadi, jurnal tersebut memiliki suatu keunggulan, yaitu mudah dapat dibaca dengan jelas, sehingga kita itu tidak mempertanyakan lagi apa sih, gimana sih, dan seterusnya, sehingga kita tuh dapat mempermudah dalam memahami isi jurnal tersebut. Mungkin harus dibaca untuk kalian juga ya teman-teman. Nah, pada ini adalah akhir dari suatu jurnal, yaitu kesimpulan. Dari hasil jurnal yang direview dapat disimpulkan kadar lemak yang didapat sebesar 68,98% dari hasil total bahan baku. Semakin tinggi jumlah lemak dari sistem emulsi yang digunakan, maka banyaknya misel yang terbentuk di dalam usus halus memudahkan untuk penyerapan alfa tokoferol atau bioavailabilitas alfa tokoferol didapatkan adalah suatu hasil yang maksimal. Dari jurnal tersebut itulah yang dapat disimpulkan bahwasannya kita dapat mengkonsumsi alfa tokoferol dalam bentuk minuman emulsi tersebut. Ya, baiklah teman-teman. Dari jurnal tersebut dapat kita pastikan kita tuh dapat mengkonsumsi minuman tersebut sehingga tidak akan membahayakan terhadap tubuh kita. Saran saya, minuman tersebut bagus untuk orang-orang yang memiliki berat badan yang rendah, karena penyerapan terhadap lemaknya itu cukup tinggi ya teman-teman. Mungkin cukup itu dari saya pribadi hari ini. Saya akan review jurnal berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.